Taeyong melangkah panjang kembali ke kelasnya dengan raut wajah mengerikan. Emosinya sedang berada di puncak saat ini. Setibanya di sana, dia langsung mencekal kuat pergelangan tangan Airin yang masih berada di kelas itu. Apa maksudmu tiba-tiba melakukan itu? Kau sengaja seperti ini agar Ian melihatnya? Airin langsung menggeleng menunjukkan wajah memelasnya. Anio, aku tidak tahu jika Ian akan ke sini. Aku juga tidak tahu kalau kalian sedang dekat. Jadi aku menciummu karena aku nyaman berada di dekatmu. Bukan karena sengaja agar kau dan Ian bertengkar. Kalian berhubungan saja, aku baru tahu. Taeyong mendengar kesal lalu menarik tangan Airin secara paksa. Melangkah panjang hingga sedikit menyeret Airin ke tempat yang ingin dia datangi. Airin sedikit meringis karena cengkraman Taeyong sangat kuat di tangannya. Ditambah dia harus mengulangi langkah panjang pria itu, dan kejadian itu tentu saja dilihat oleh para siswa lain. Kemana kau akan membawaku, Taeyong? Seru Airin mulai kesal. Ian beserta teman sekelasnya dikagetkan dengan kedatangan seorang pria ke kelas mereka sembari menyeret seorang gadis di belakang. Ian menatap Taeyong bingung yang sedang mendekat ke arahnya. Taeyong mendorong Airin berdiri di hadapan Ian. Jelaskan semuanya pada Ian agar dia percaya kalau aku tidak pernah berniat menciummu, ucapnya tegas. Airin menggigit bibir bawahnya, dia melihat sekitarnya malu. Airin tidak menyangka Taeyong akan berbuat seperti ini. Sekarang dia jadi malu sendiri dengan perbuatannya, senjata makan tuan. Aku yang mencium Taeyong lebih dulu karena aku nyaman berada di dekatnya, tapi aku tidak tahu kalau dia sedang dekat denganmu. Jadi aku tidak berniat membuat kalian bertengkar. Aku benar-benar tidak tahu soal hubungan kalian, ucap Airin pelan sembari menunduk dalam. Actingmu itu tidak mempan di hadapanku. Batin Ian sudah tahu jika Airin hanya berpura-pura saja. Lalu dia menoleh ke arah Taeyong yang hanya memasang wajah datar. Kau sudah mendengar langsung kejadian yang sebenarnya kan? Ku hanya ingin membuktikan padamu jika aku bukan lelaki brengsek yang seenaknya mencium gadis lain. Ian menatap punggung pria itu. Tak kenapa dia merasa sedikit rasa sesak di dadanya ketika Taeyong mulai menghilang dari pandangannya. Airin menyusul langkah panjang Taeyong. Taeyong, maafkan aku benar-benar tidak bermaksud merusak hubunganmu dengan Ian. Suaranya terdengar sedih. Pria tinggi itu berhenti lalu berbalik dan menatap Airin menusuk. Airin, sekali lagi kau berbuat seenaknya padaku, pastikan aku tidak akan membiarkanmu muncul di hadapanku sedetik pun. Airin menaruh ludahnya takut lalu mengangguk. Paham, baiklah, aku janji tidak akan berbuat seenaknya lagi. Taeyong menghembuskan nafas panjang untuk mengatur emosinya, lalu kembali melanjutkan langkahnya menjauh dari gadis itu. Setelah Taeyong menjauh, Airin tersenyum tipis. Setidaknya tujuannya membuat hubungan Taeyong dan Ian Kanda sudah berhasil. Soal mendekati Taeyong lagi, itu bukan masalah besar. Dia bisa menemukan banyak cara untuk mendekati pria itu. Beberapa bulan berlalu, ujian kelulusan pun sudah selesai. Jangan tanya Ian di peringkat berapa. Dia sendiri malu menyebutkan. Yang penting dia berhasil lulus dari sekolah ini. Sudah sangat bersyukur. Akhirnya dia bisa keluar juga dari tempat melelahkan ini. Dan seperti biasa ada kegiatan prom night. Hal yang biasa dilakukan setelah hari kelulusan untuk mengenal masa-masa SMA. Menurut Ian tidak perlu ada yang dikenang selama ini di sekolah ini. Ian merasa sangat malas ikut acara seperti itu. Lebih baik dia tidur di kamar sembari menonton drama komedi daripada berdandan tebal hanya untuk acara membosankan seperti itu. Ayolah, ini acara terakhir kita sebagai teman SMA. Setelah itu kita tidak tahu apa bisa bertemu lagi atau tidak. Pucuk Kaye menyusul langkah gadis itu. Kau tidak perlu khawatir, kita pasti masih sering bertemu. Kau pasti akan terus mengikutiku kemanapun aku pergi.
Kai kaget mendengar ucapan gadis itu. Ya, kau tega sekali dengan teman masa kecilmu. Biar bagaimanapun aku yang selalu mengajakmu bermain saat kecil, karena hanya aku yang tahan bersama gadis cengeng dan berisik sepertimu. Yen pun menoleh ke arah Kai. Jangan lupakan hal yadong yang kau lakukan padaku, Tuan Kim. Kai tersenyum sembari menggaruk dagu. Kau harus paham, jika seorang pria menyukai seorang gadis, pria itu pasti ingin melakukan hal untuk membuktikan. Jika bukan karena teman masa kecilku, aku mungkin sudah melaporkanmu ke polisi. Miane, kumohon kali ini saja turuti kemauanku. Jadilah pasanganku di acara prom night nanti. Kian menghela nafas panjang. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu untuk terakhir kali. Baguslah, aku mau gadis berisik. Pakai gaun yang bagus dan berdana yang cantik agar aku tidak malu membawamu ke acara nanti. Hai, dasar Namjaya dong, banyak maunya. Yen menepis tangan Kai dari kepalanya. Tanpa Yen dan Kai sadari, ada sepasang mata tajam yang diam-diam sedang memperhatikan mereka dari jauh. Malam prom night pun tiba. Semua siswa datang ke salah satu hotel mewah milik keluarga Kai yang dipilih pihak sekolah untuk melaksanakan acara tersebut. Yen sendiri datang dengan memakai gaun yang cukup seksi. Ini pertama kalinya dia memakai gaun seperti ini. Tapi gaun ini pemberian oma dulu yang sangat mahal, dan gadis itu tidak pernah memakainya. Jadi daripada sayang gaun semahal ini tidak pernah dipakai, jadi Yen memutuskan untuk memakainya di acara ini saja. Toh acara ini yang hadir bukan orang-orang penting, melainkan hanya teman-teman sekolah saja. Kai tidak henti-hentinya menatap Yen memakai gaun merah itu, ditambah bagian yang sedikit menurun membuat milik Yen terlihat. Dan jangan lupakan, oh astaga, akan bergetar jika kau pasti sedang memikirkannya ya dong. Saat melihatku kan, desis Yen bisa membaca sorot tatapan Kai. Pria itu tertawa renyah. Astaga, siapa di sini yang tidak terpesona dengan penampilanmu? Lihatlah sekelilingmu. Mereka semua menatap iri. Bisik Kai lalu merangkul Yen, memamerkan pada semua orang yang ada di sana jika gadis ini adalah miliknya. Hai, lepaskan tanganmu dari pinggangku. Kencana, tidak salah kan aku merangkul teman masa kecilku yang sekarang sudah tumbuh menjadi gadis dewasa. Dasar ular buaya, dangus Yen lalu memalingkan wajahnya. Entah karena kebetulan atau tidak, kini mata Yen terhenti pada seorang pria tinggi yang berada tak jauh darinya. Pria itu terlihat sedang berbicara dengan teman-temannya. Jangan melupakan penampilannya karena dia sangat tampan malam ini. Jauhkan pikiranmu tentang pria itu, Yen. Kau sudah berhasil melupakannya hanya dengan waktu beberapa bulan saja. Semoga perasaan itu tidak muncul lagi di hatimu. Hei, jangan melamun terus Nona Choi, kajah kita berdansa di sana. Kai tiba-tiba menarik tangan Yen menuju lantai dansa. Taeyong menatap sepasang anak manusia yang sedang berdansa di depan matanya. Terlihat sangat mesra. Dilihat dari tangan pria itu yang merangkul erat pinggang ramping gadis di depannya. Dan ini pertama kalinya dia melihat gadis itu tampil berani dengan memperlihatkan yang menurutnya memang indah. Sebagai lelaki normal, Taeyong tidak munafik. Tuan Kim memperlihatkan gadis yang sedang berdansa dengan putranya Kai. Putri dari sahabatnya itu memang tumbuh dengan baik. Lihatlah tubuh indahnya membuatnya kembali tergoda pada daun muda yang terasa manis ketika dinikmati. Dia lalu memanggil salah satu anak buahnya dan berbisik sesuatu. Orang suruhannya itu mengangguk mengerti lalu berlalu begitu saja. Taeyong terus memperhatikan Yen hingga gadis itu telah selesai berdansa dengan Kai, lalu dia keluar dari lantai dansa.
Ucap Yen pada pelayan wanita yang memberikannya minuman. Tanpa ragu, Yen langsung menangguknya untuk menghilangkan rasa hausnya hingga habis tak tersisa. Kai memperhatikan gadis di sampingnya. Lebih sopan bagaimana? Aku memang seperti ini, seru Yen mesra. Jika penampilanmu anggun, itu berarti cara minummu juga harus anggun, tidak barbar seperti tadi. Terserah apa mauku, itu bukan urusanmu, saud Yen santai. Namun tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Kenapa tubuhnya jadi panas seperti ini? Padahal dia sedang menggunakan pakaian yang terbuka dan AC di ruangan ini menyala dengan normal. Semakin lama Yen merasa semakin sesuatu yang aneh. Keringat dingin mulai keluar dari tubuhnya dan entah kenapa bagian bawahnya tersisa sedikit bergetar sehingga menimbulkan kesan tak nyaman. Yen, kenapa wajahmu memerah seperti itu? Sepertinya aku harus ke toilet. Aku akan kembali sebentar lagi. Kuman Yen langsung beranjak pergi meninggalkan area diadakannya pesta. Taeyo yang melihat perubahan dari wajah drastis gadis itu sontak merasa ada sesuatu yang tidak beres terjadi. Hatinya tidak merasa tidak tenang. Akhirnya dia pun memutuskan untuk mengikuti Yen diam-diam. Yen melangkah menuju toilet, namun di tengah perjalanan tiba-tiba kepalanya terasa sangat pusing hingga dia harus mendekat ke arah dinding untuk menyangga tubuhnya agar tidak terjatuh. Apa yang terjadi dengannya? Tanpa diduga, tangan seorang tiba-tiba mengelus punggungnya yang tubuh Yen langsung bergetar menerima sentuhan benda asing di kulitnya. Yen perlahan menoleh. Oh, sepertinya saya sedang tidak enak badan, jawabnya dengan mata tertutup karena entah kenapa kelopak matanya terasa berat. Astaga, kau sakit ya? Kalau begitu aku akan mengobatimu. Ayo ikut aku. Tuan Kim menarik tangan Yen agar ikut bersamanya. Yen yang sudah merasa tidak enak pada badannya akhirnya hanya menurut saja. Kim membawa Yen masuk ke dalam sebuah ruangan yang tak lain adalah kamar dengan king size yang mewah. Dia membebaskan gadis itu pada tempat tidurnya. Yen yang sudah sangat sadar tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Dia hanya merasa sangat panas dan tidak nyaman. Tidak percuma aku menaruh banyak obat di minuman itu. Efeknya secepat ini ternyata, bisik Tuan Choi sembari melepas dasi. Dia tidak sabar terlihat semakin karena sudah berkeringat sekarang. Oh, dia terlihat sangat tersiksa. Sadarlah cantik, aku akan membantumu keluar dari siksaan itu. Tuan Kim tanpa pikir panjang dengan gerakan perlahan yang dipakai gadis itu hingga sedikit menurun dan sebentar lagi. Namun hampir saja dia berhasil. Tiba-tiba lampu di kamarnya mati. Tuan Kim merasa kesal. Dia tidak suka dengan keadaan mati lampu karena dia jadi tidak bisa melihat pemandangan yang indah. Terpaksa dia pun menghentikan aksinya dan mencari orang untuk memperbaiki listrik. Aneh sekali, biasanya tidak pernah ada kejadian mati lampu di kamar hotel miliknya ini. Sekembalinya Tuan Kim dari mencari pengawalnya, dia sangat kaget karena gadis yang menemani malamnya kali ini tiba-tiba hilang begitu saja tanpa jejak. Tempat tidur itu kosong tanpa ada seorang pun di sana. Kemana perginya gadis itu? Desis Tuan Kim kesal, langsung mencari Yen. Dia rasa gadis itu tidak bisa berjalan dengan benar karena efek obat yang dia berikan. Jadi dia yakin Yen masih berada di dekat sini. Dia mengunci pintu kamar yang dia pesan di hotel itu, kemudian menidurkan gadis yang masih bergerak gelisah itu pada tempatnya. Hampir saja pria itu mencelakai Yen. Ternyata minuman yang dibawa pelayan tadi berisi obat dari Tuan Kim. Kuman Taeyong duduk di samping ranjang sembari menatap gadis yang sudah berkeringat itu. Mata Taeyong mengerjap ketika melihat keadaan Yen. Wah, astaga, kenapa dia merasa sekarang? Sebagai pria normal, saat melihat pemandangan seperti itu, Taeyong berusaha keras menekan. Pria itu berpikir bagaimana caranya membawa Yen keluar dari hotel ini tanpa sepengetahuan ayah Kai, karena dia yakin sekarang pria itu pasti sedang menyuruh anak buahnya mencari Yen.
Tiba-tiba tangannya terasa disentuh sesuatu yang hangat. Taeyong langsung menoleh ke arah Yen yang terlihat tersiksa. Tubuhnya terus menggeliat. Gadis itu menarik tangannya dengan gerakan lemah seakan meminta Taeyong untuk menolong dirinya. Tapi sebenarnya Yen sudah benar-benar tidak sadar akan apa yang dia lakukan. Taeyong merasa tidak ada pilihan lain selain menuruti keinginan gadis ini. Dia juga tidak tega melihat Yen terus seperti cacing kepanasan. Perlahan dia pun ikut naik. Taeyong langsung tersadar dan menghentikan aksinya. Pria itu membuka matanya dan melihat keadaan yang kini berada. Ayo sudah tidak, kau tidak boleh berbuat kelewatan. Ingat, kalian berdua masih harus melalui masa depan yang panjang. Dan bukankah kau tidak suka dengan keadaan seperti ini? Taeyong pun bergegas beranjak, tapi lagi-lagi tangan gadis itu menariknya dan menahannya. Joya, ini tidak benar, ucapnya lembut. Kumohon jangan berhenti, aku membutuhkanmu. Taeyong menatap Yen. Gadis itu dalam keadaan tidak sadar. Dia tidak suka melakukan itu jika kondisi seperti ini. Namun Taeyong akan mencoba untuk tanpa mereka. Dia pun kembali, kali ini lebih bisa mencapainya. Taeyong memakai yang tercecer di lantai. Wajahnya memerah karena menahan untuk tidak menyerang. Melakukan pemanasan juga membuatnya harus bekerja keras. Astaga, dia bakal sudah melihat semuanya, namun tidak bisa. Akhirnya dia pun memutuskan untuk menyelesaikannya sendiri. Yang terlihat sudah lebih tenang setelah beberapa kali, dan disarankan jangan lama-lama menatap wajah gadis itu karena ingin akan timbul lagi. Taeyong pun segera memasuki kamar mandi untuk menuntaskan semuanya. Setelah selesai mandi, Taeyong kembali merapikan rambutnya agar saat bangun nanti tidak terkejut dengan keadaannya sendiri. Dia tersenyum tipis sembari mengusap subje yang paling disukainya kemarin malam. Setelah itu, Taeyong lalu bersiap-siap keluar untuk melihat keadaan. Siapa tahu anak buah Tuan Kim masih berada di daerah hotel ini. Gadis cantik itu mulai menggeliat karena cahaya matahari yang masuk ke kamarnya semakin terang. Yen perlahan membuka matanya di beberapa saat. Setelah pemandangannya semakin jelas, dia baru sadar jika ini bukan kamarnya. Dia tidak tertidur di kamarnya sendiri, melainkan di kamar lain. Dia langsung bangun dan melihat keadaan selimut. Syukurlah pakaiannya masih lengkap, tidak berkurang sedikit pun. Lalu dia turun dari tempat tidur itu dan menghampiri jendela. Dia melihat keluar dan detik itu juga baru ingat jika kemarin dia menghadiri prom night. Seru ya, dia datang bersama pria itu, tapi kenapa dia bisa berada di kamar ini? Ian kembali menuju ke tempat tidur itu dan melihat spraynya dengan teliti. Tidak ada bercak darah, berarti semalam memang tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ian melihat sekeliling kamar itu. Dia mencari ponselnya, bahkan ponselnya pun tidak ada. Astaga, bagaimana ini? Dengan pikiran yang masih kebingungan, Ian pun keluar dari kamar itu dan menuju ke bagian resepsionis. Siapa tahu ponselnya ditemukan orang lain.
Sesampainya di sana, ia langsung bertanya pada seorang wanita yang berdiri di belakang meja tersebut. Mata Ian melebar dan langsung mengambil ponselnya. Ayah, ini benar, ini memang ponsel saya. Terima kasih. Dia pria yang tinggi dan tampan dengan tuxedo putih dengan dasi kupu-kupu berwarna hitam. Ian mengangguk mengerti. Oh, terima kasih. Saat resepsionis itu bilang yang menemukan ponselnya di toilet, Ian baru ingat jika dia kemarin pergi ke toilet karena kepalanya terasa berat dan pusing. Setelah itu dia tidak ingat apa-apa lagi. Dan katanya pria yang menemukan ponselnya memakai tuxedo putih. Jelas itu bukan Kai karena kemarin Kai hanya memakai jas hitam. Jangan-jangan pria bertuxedo putih dulu. Saat ia menghidupkan ponselnya, ada begitu banyak panggilan dan pesan masuk dari Kai. Ia membaca satu pesan yang isinya sama dengan pesan lainnya, yaitu Kai menanyakan di mana keberadaannya. Itu berarti kemarin Kai tidak tahu menahu soal dirinya. Ia lalu menelpon balik Kai agar pria itu tidak khawatir lagi. Detik berikutnya, sebuah seruan pria dalam membuat telinganya berdengung. Maaf Kai, kemarin aku tidak enak badan, jadinya aku langsung pulang tanpa memberitahumu. Oh ya sudah, kalau kau baik-baik saja sekarang, aku sangat khawatir kemarin karena kau tiba-tiba hilang. Ini aku baik-baik saja sekarang, kau tidak perlu khawatir. Setelah selesai telepon Kai, Ian menghela nafas panjang. Dia penasaran siapa pria yang membawanya dan menemukan ponselnya. Ian kembali mengecek ponselnya. Dia merasa aneh karena tidak ada riwayat panggilan dari ayahnya. Biasanya ayahnya akan terus menelponnya jika dia terlambat pulang. Gadis itu keluar dari area hotel dan kini sedang berdiri di pinggir jalan sembari menunggu taksi. Sesekali orang yang lewat meliriknya karena Ian mengenakan gaun semalam. Namun ia tidak terlalu memperdulikan tatapan mereka. Tak jauh dari tempat Ian berdiri, ada seorang pria sedang memperhatikannya dari dalam mobil mewahnya. Ya, tentu saja itu Kim Tae-young. Tae-young meruduki dirinya sendiri karena membiarkan Ian keluar dengan pakaian terbuka seperti itu. Seharusnya dia meninggalkan tuxedonya di sana agar Ian bisa menggunakannya. Tapi Tae-young perhatikan Ian merasa biasa saja dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. Gadis itu terlihat cuek dan terus menatap layar ponselnya. Ponsel Ian tiba-tiba berbunyi dari nomor rumah. Pasti orang-orang di rumah sudah mulai sadar dengan ketiadaannya. Nona, tuan besar masuk rumah sakit kemarin malam. Pak, seru Ian. Ini Nona, kemana saja kemarin? Ponsel Nona tidak bisa dihubungi sama sekali. Ponselku kemarin mati. Sekarang di rumah sakit mana? Apa dirawat? Rumah sakit Seoul Internasional. Nona, cepatlah ke sini. Aku akan segera ke sana. Ian langsung berlari kecil dengan heelsnya menuju ke jalan utama. Theo yang sejak tadi memperhatikan gadis itu jadi penasaran dengan apa yang terjadi pada Ian. Siapa yang menelponnya tadi hingga membuat raut wajahnya berubah dalam sekejap.